Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita sambung dengan perikop yang ketiga dari Injil Yohanes bab pertama, dengan judul perikop Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah Anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Yesuslah Anak Allah. Ia inilah Anak Allah. Anak Allah artinya bukan siapa bidannya, ya. Kan ada yang nyeleneh itu. Kalau Yesus itu Anak Allah, lalu siapa bidannya, ya? Ini bukan seperti anak kunci, ya. Kalau anak kunci, siapa bidannya kunci, ya? Anak kunci, ya. Saya hanya meniru dari penjelasan seorang tokoh yang lain, ya. Anak kunci, benar juga, ya. Anak Allah. Lalu siapa bidannya? Itu orang yang bodoh yang menanyakan siapa bidannya. Anak Allah ini bukan seperti manusia kita ini yang dilahirkan oleh orang tua kita, oleh ibu kita, ya, yang dimana kita dikandung dari hasil perkawinan antara orang tua kita. Yesus dilahirkan, dikandung di dalam rahim Maria bukan dari hasil perkawinan. Yosef itu hanya ayah angkatnya. Maria itu mengandung dari Roh Kudus, ya. Maria tidak melakukan hubungan badan. Maria hamil oleh Roh Kudus. Jadi Yesus ini kudus, makanya disebut Anak Allah sebab lahir dari rahim Maria. Ya, gitu, ya. Jadi itu bedanya. Jadi jangan dianggap sebagai Yesus nih lahir siapa, Allah lahir siapa bidannya. Ya, Maria melahirkan bidannya, ya, tidak ada. Aneh-aneh saja. Yesus adalah Tuhan. Ya, Yosef itu bapak angkatnya, ayah angkatnya. Jadi Yesus benar-benar Anak Allah. Ini dibuktikan dari kesaksian Yohanes. Ini Yohanes Pembaptis. Yohanes pertama-tama tidak mengenal Yesus itu Mesias itu yang mana, ya, tetapi Tuhan, ya. Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah Anak Allah. Jadi Yohanes Pembaptis itu melihat Roh Kudus seperti merpati turun ke atas Tuhan Yesus ini ketika dibaptis, ya. Jadi ketika dibaptis ini, ya, hanya Yohanes Pembaptis yang bisa melihatnya. Jadi karena untuk mengetahui siapa orangnya yang mana, ya, diberitahu oleh Tuhan, ya, ini orangnya. Ternyata Tuhan Yesus. Tapi itu juga bukan asal klaim. Nanti dibuktikan benar nggak orang ini Yesusnya adalah Anak Allah. Ya benar, bisa melakukan mukjizat, bisa melakukan hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan, ya. Jadi Yesus ini bukan hanya sekedar diklaim sebagai anak Tuhan Allah, nggak seperti itu. Kalau yang lain-lainnya ya diklaim, ya, wah kamu tuh sepertinya yang dari sana, yang dari Tuhan, ya.
Dari Allah yang mana nggak jelas ya. Setelah dibuktikan, mana yang nggak bisa membuktikan kelakuannya seperti apa layaknya. Kalau Tuhan itu ya bisa melakukan halnya Tuhan yang melakukan, yaitu menyembuhkan, membangkitkan orang mati. Jadi tidak asal klaim. Ini terbukti. Dan dengan tuntunan Roh Kudus, Yohanes Pembaptis benar-benar bisa mengidentifikasi, oh inilah Mesias. Ini tidak salah ya. Yohanes Pembaptis tidak salah mengidentifikasi. Karena roh yang memberitahu Yohanes Pembaptis betul-betul adalah rohnya Tuhan ya, bukan rohnya setan. Kalau rohnya setan kan juga bisa berpura-pura menjadi Tuhan ya. Wah, ini saya memberikan wahyu. Dia itu adalah seorang utusan atau seorang nabi atau seorang apapun ya. Tetapi hasilnya nol ya. Ternyata sebuah rekayasa bohong-bohong belaka. Kalau Yesus benar, Yohanes Pembaptis benar-benar diberitahu oleh Tuhan. Dia yang mengutus aku telah berfirman kepadaku. Jadi ini diberitahukan ya. Kamu akan melihat roh itu turun ke atasnya dalam rupa seperti merpati. Ya, ini Tuhan Yesus. Kedua murid Yohanes ini akhirnya mengikuti Tuhan Yesus, yang meninggalkan Yohanes Pembaptis, gurunya. Jadi kedua murid ini adalah kedua muridnya Yohanes Pembaptis, meninggalkan Yohanes Pembaptis untuk mengikuti Tuhan Yesus ya. Kalau sudah ketemu Tuhan, ya Yohanes Pembaptis terima kasih Pak Yohanes Pembaptis ya, terima kasih atas pengajarannya selama ini membimbing kami. Sekarang kami harus mengikuti Dia yang adalah Tuhan sendiri. Jadi kedua murid ini akhirnya mengikuti Tuhan Yesus secara penuh, full time. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Kita akan lanjutkan dengan perikop yang keempat dari Injil Yohanes bab yang pertama. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.